Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tepatnya ilmu seputar obat. Nah, pada video kali ini saya membahas mengenai obat tentang anti-helmintik, yaitu bisa dikatakan dengan obat anti cacing. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini tentunya pada episode obat anti cacing ini, jadi beberapa jenis obat itu yang direkomendasikan ya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012 adalah itu Pirantel Pamuat, Mebendazole dan Albendazole. Baik, sebelum kita bahas pada ketiga obat tersebut, bagi teman-teman yang belum subscribe atau tekan tanda loncengnya, jangan lupa dan terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Nah teman-teman, jadi pada obat Pirantel Pamuat ini ya memiliki kategori kehamilan C. Jadi beberapa obat itu ada ibu-ibu hamil yang tidak boleh mengkonsumsi obat cacing ini, ya tentunya obat Pirantel Pamuat ini teman-teman. Mekanisme kerjanya seperti ini ya teman-teman. Pirantel Pamuat ini bekerja dengan cara menimbulkan ya depolarisasi pada otot cacing dan meningkatkan frekuensi impuls ya dorongan sehingga cacing tersebut mati dalam keadaan spastik ya. Kita lihat saja di indikasi atau pengobatannya ini sebagai untuk askariasis ya, ada ankylostomiasis, ada anterobiasis, yaitu yang berkaitan tentang cacing-cacing ini ya teman-teman dalam tubuh. Sedangkan pada kontraindikasi ya, jangan diminum pada wanita hamil ya, anak-anak di bawah 2 tahun serta memiliki gangguan hati. Ya harus perhatikan ya. Kemudian perhatian. Nah, di sini ada perhatian ya, ada tanda P di situ. Hati-hati pada penderita riwayat penyakit hati ya, teman-teman. Kemudian ada singkatan ES, itu artinya efek samping. Efek sampingnya jarang-jarang ya, bisa juga termasuk ringan, bersifat sementara, misalnya keluhan saluran cerna, demam dan sakit kepala. Sedangkan untuk interaksi obat ya, beberapa banyak sekali, yaitu memiliki efek kerja berlawanan dengan piperazine sehingga tidak dapat dikonsumsi bersamaan. Kemudian ada dosis umumnya itu ya digunakan 10 mg per kilogram berat badan atau dosis tunggal ya. Untuk enterobiasis itu atau bisa dikatakan infestasi cacing kremi ya, dianjurkan mengulang dosis setelah 2 minggu. Sedangkan untuk yang infeksi ya, nama cacingnya itu Americanus yang sedang ataupun penyakit itu berat, diperlukan pemberian 3 hari berturut-turut. Kemudian juga ada namanya sediaan. Pirantel Pamuat ini yang generik itu ada yang bentuknya tablet 125 mg, ada yang bentuknya Combantrin ya, tabletnya 250 gram, ada juga yang sirup 125, ini untuk anak-anak. Ada juga yang lain mereknya itu ada Upixon, sirupnya 360,25 mg per mililiter. Ada juga yang bentuknya Convermax sirup ya, yang 125 per 1 sendok. Ada juga sirup yang 250 per 1 sendok. Ada juga yang tablet 125 dan tablet 250 yang untuk dewasa. Sedangkan perlu diketahui untuk anak-anak itu 125 ya. Nah, tadi itu obat Pirantel Pamuat. Sekarang obat yang kedua itu ada Mebendazole. Mebendazole itu merupakan antiemetik ya, spektrum luas. Mekanisme kerjanya itu menyebabkan kerusakan struktur subseluler dan menghambat sekresi asetilkolinesterase pada cacing. Obat ini juga menghambat glukosa secara irreversibel, jadi sifatnya kaku sehingga terjadi pengosongan glikogen pada cacing ya, atau pengosongan pada lambungnya. Kemudian cacing akan mati secara perlahan dan hasil terapi yang memuaskan baru nampak setelah 3 hari pemberian obat.
Nah, untuk lambang I ini indikasi pengobatannya juga sama, itu untuk cacing gelang ya, cacing kremi, cacing tambang ya, dan yang seperti cacing tricolora, Trichostrongylus juga bisa. Sedangkan untuk kontraindikasi yang tidak boleh diminum ini untuk yang ibu-ibu hamil trimester 1, anaknya di bawah 2 tahun, serta memiliki sifat alergi. Mebendazole ini memiliki kategori kehamilan C, jadi hati-hati untuk ibu-ibu. Untuk selanjutnya itu ada lambang P, hati-hati pada sirosis hepatis, jadi yang mempunyai riwayat penyakit hati. Lalu ada efek samping ya, mual, muntah, diare, sakit perut, sakit kepala, pusing, dan serta reaksi alergi atau bisa dikatakan pengeluaran cacing lewat mulut. Untuk interaksi obat mebendazole ini tidak cocok bersamaan carbamazepine ya teman-teman, karena dapat menurunkan efektivitas obat mebendazole ini. Jadi sehingga kalau kita minum obat mebendazole ini memiliki efeknya kecil seperti itu teman-teman. Sedangkan juga tidak boleh bersamaan dengan obat mah seperti cimetidine ya, karena dapat meningkatkan plasma mebendazole tadi. Kemudian kita bahas tentang dosis. Pada dosis ini ya, contohnya itu ada cacing tambang, dosis dewasa dan anak-anak yang di atas 2 tahun sebaiknya diminum 2 kali 100 mg per hari selama 3 hari ya teman-teman. Kemudian terapi itu dapat diulang selama 2-3 minggu saja ya. Sedangkan untuk cacing kremi itu dosis tunggalnya 1 kali 1 aja nih teman-teman, dan dapat diulang 2 minggu sampai 4 minggu kemudian. Sedangkan untuk cacing merek itu Taeniasis itu minum 2 kali 300 mg selama 3-4 hari. Yang untuk memiliki ya, untuk dosis larva, jadi yang masih kecil nih teman-teman, yang sudah memiliki larva itu 200-400 mg dalam dosis terbagi selama 5 hari. Kemudian ada sediaannya itu ada 2 saja nih teman-teman, ada 100 mg dan 500 mg. Oke, next lanjutnya ada obat albendazole, memiliki kategori kehamilan C. Albendazole adalah obat cacing ya, yang berspektrum lebar. Jadi seperti ini teman-teman mekanisme kerjanya. Jadi obat albendazole ini bekerja dengan cara berikatan dengan beta tubulin parasit, sehingga menghambatkan polimerisasi mikrotubulus dan memblok pengambilan glukosa ya, makanan oleh larva tadi ya, dia mengambil ke tubuh nih teman-teman. Jadi maupun cacing yang dewasa, sehingga persediaan glikogen dalam tubuh itu menurun ya, sehingga cacing tadi mati teman-teman. Jadi glikogen itu ibaratnya seperti glukosa ya teman-teman, jadi yang memproduksi energi. Kalau kita kan makan karbohidrat, di situ ada glukosa sehingga terbentuknya energi. Begitu juga dengan cacing ya teman-teman, perlu namanya glikogen dalam tubuh sehingga cacing tadi itu mati. Untuk indikasi ya teman-teman, ini digunakan bersamaan dengan diethil carbamazine untuk pengobatan filariasis. Obat ini tidak boleh diminum untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun, wanita hamil dan menyusui, serta penyakit hati ya teman-teman. Efek samping itu nyeri ulu hati, diare, sakit kepala, mual, lemah, pusing, dan susah tidur. Nah, untuk obat albendazole ini jangan bersamaan dengan makanan yang berlemak teman-teman, karena dapat dia diabsorpsi oleh makanan tadi. Untuk dosis yang punya infeksi cacing kremi, cacing tambang ya, itu dosis dewasa atau anak di atas 2 tahun itu 400 mg per dosis tunggal diberikan bersama makanan. Sedangkan cacing kremi ini perlu terapi diulang ya teman-teman setelah 2 minggu. Itu lama pengobatan dianjurkan adalah 2-3 hari. Ini yang untuk cacing kremi yang sifatnya berat. Kemudian ada yang bentuknya yang cacing kremi yang kuat, sifatnya kuat, itu harus diminum 2-4
2 kali 400 maksud saya per hari selama seminggu sampai 2 minggu. Sedangkan ini untuk yang larva masih kecil nih teman-teman, itu 400 mg per hari selama 3 hari. Dan kombinasi untuk eliminasi ya, untuk membunuh semuanya itu sebaiknya meminum dietilkarbamazin 6 mg per kilogram berat badan ditambah dengan albendazol yang dosis tunggalnya 400 mg. Untuk sediaannya ini teman-teman itu ya mempunyai 400 mg aja, ada satu dosis saja nih teman-teman. Ada tambahan lagi nih teman-teman, itu ada ivermectin. Itu mekanisme kerjanya memperkuat ya yang ada di saraf sehingga cacing mati dalam keadaan paralisis atau istilahnya itu hancur. Lalu ada obat lainnya lagi, contohnya itu ada praziquantel. Dia sebagai spektrum lebar dan efektif pada cacing yang mirip Cestoda dan Trematoda. Kemudian itu ada piperazine, dia memiliki kategori kehamilan B, jadi ini masih aman ya teman-teman digunakan untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui, tentunya dengan catatan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Kemudian ini obat terakhir ini ada contohnya dietilkarbamazin ya, ini yang di kategori kehamilannya X, jadi tidak boleh digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Cara kerjanya itu menurunkan aktivitas otot ya, sehingga parasit seakan-akan mengalami paralisis atau hancur ya teman-teman. Kemudian indikasinya itu obat pilihan pertama pada filariasis ya, atau bisa dikatakan itu untuk microfilaria dan bentuk dewasa ya, bentuk cacing, nama cacing ya teman-teman, W. bancrofti, terus ada malayi dan loa-loa. Sebaiknya obat ini tidak boleh diminum pada penderita hipertensi, penyakit ginjal ya, serta yang punya malaria. Kemudian ada efek samping sakit kepala, mengantuk, mual, muntah, alergi. Untuk indikasi obat itu sebaiknya jangan bersamaan dengan albendazol yang meningkatkan efek dietilkarbamazin. Untuk cacing tipe bancrofti nih tadi teman-teman, itu malayi dan loa-loa, itu minumnya 3 kali 2 mg per kilogram berat badan per hari selama 10-30 hari, umumnya itu 14 hari ya teman-teman. Lalu ada untuk mengurangi insiden alergi tadi, maka dimulai dengan pemberian dosis rendahnya dulu. Hari pertama diberikan dosis 50 mg per 1 mg per kilogram berat badan pada anak. Hari kedua diberikan dosis 3 kali 50 mg. Pada hari ketiga diberikan 3 kali 100 mg 2 mg per kilogram berat badan pada anak ya teman-teman. Selanjutnya 3 kali 2 mg per kilogram berat badan per hari sampai lengkap selama 3 minggu. Sedangkan untuk program WHO ya, menurut organisasi WHO dunia, itu sebaiknya diminum bersamaan dengan albendazol 400 mg 1 kali setahun. Lalu ada sediaan tablet 50 mg itu dietilkarbamazin. Pada dosis dan efektivitas obat cacing bisa teman-teman lihat pada tabel berikut, jadi bisa di pause saja teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.